Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku seiman dan seagama, pada kesempatan hari ini, marilah kita belajar bersama mengenai ziswaf. Yang pertama adalah zakat. Kata zakat berasal dari bahasa Arab zakah, yang berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Pengertian zakat tertulis di dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya adalah, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ayat tersebut menjelaskan bahwa mereka yang beragama Islam dan mengerjakan sholat serta benar dan menunaikan zakat, mereka termasuk ke dalam orang-orang yang rukuk, yakni tergolong sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Zakat merupakan bentuk ibadah seperti sholat, puasa, dan lainnya yang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ibadah ini termasuk ke dalam rukun Islam yang keempat dan menjadi salah satu unsur penting dalam syariat Islam. Karena itu, hukum membayarkan zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat zakat. Selain ibadah wajib, zakat juga merupakan kegiatan amal sosial, kemasyarakatan, dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Syarat wajib zakat yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah berakal dan balik. Yang ketiga adalah dimiliki secara sempurna. Yang keempat adalah mencapai nisabnya. Kemudian, manfaat jika seseorang menjalankan kewajiban zakat adalah: yang pertama, mereka yang membayarkan zakat senantiasa merasakan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat kelak. Yang kedua, seseorang yang menunaikan zakat dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mendapatkan pahala yang besar, seperti yang tersirat di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 276 yang menerangkan Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Yang keempat, Allah akan menghapus segala dosa yang dimiliki oleh seseorang yang membayarkan zakat. Yang kelima, harta yang dimiliki menjadi barokah serta berkembang semakin baik dan banyak. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis zakat. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter beras atau makanan pokok per jiwa. Namun, beras atau makanan pokok tersebut dapat diganti dengan uang senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras dan diberikan kepada lembaga-lembaga penyalur zakat. Selain itu, selain untuk dirinya sendiri, seseorang juga wajib membayarkan zakat fitrah untuk semua anggota keluarganya. Yang kedua adalah zakat harta atau mal. Zakat yang dikeluarkan seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak. Zakat mal dapat dihitung dengan rumus 2,5% dikali jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Masing-masing jenis harta memiliki perhitungan sendiri-sendiri. Untuk hewan ternak seperti sapi, kuda, dan kerbau memiliki nisab 30 ekor atau lebih, wajib membayarkan zakat.
Sementara untuk kambing dan domba memiliki nisab 40 ekor dan unta 5 ekor. Untuk harta emas jika sudah mencapai 20 dinar atau setara 85 gram dan 200 dirham perak atau setara 672 gram perak dalam setahun dikenakan wajib zakat sebanyak 2,5% dari total harta yang dimiliki. Kemudian yang ketiga ada zakat profesi, yang keempat ada zakat tanaman, dan yang kelima ada zakat emas dan perak. Kemudian yang selanjutnya adalah orang-orang yang wajib menerima zakat. Sesuai pada firman Allah dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha untuk mencukupi kebutuhannya. Kemudian miskin adalah orang yang memiliki harta atau usaha namun tidak mampu mencukupi kebutuhan dan hidupnya serta kekurangannya. Yang kemudian yang ketiga adalah amil. Amil adalah semua orang yang bekerja untuk mengurus zakat sedangkan dia tidak mendapatkan upah selain dari zakat itu. Kemudian mu'alaf. Ada 4 macam mu'alaf, yaitu yang pertama, orang yang baru masuk Islam dan masih lemah imannya. Kemudian yang kedua adalah orang yang berpengaruh dalam kaumnya. Yang ketiga adalah orang yang menolak kejahatan dan orang yang anti zakat. Yang keempat adalah orang kafir yang ada harapan untuk masuk Islam. Kemudian yang kelima adalah memerdekakan budak. Seorang hamba yang dijanjikan merdeka setelah menebus dirinya, hamba itu diberi zakat sekedar untuk menebus dirinya. Kemudian yang keenam adalah orang yang berhutang di jalan Allah. Dan yang terakhir adalah musafir, yaitu orang yang melakukan perjalanan jauh dan tidak dalam maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Kemudian ada rukun zakat. Rukun zakat ada 3. Yang pertama adalah orang yang berzakat, yang kedua adalah harta yang dizakatkan, kemudian yang ketiga adalah orang yang menerima zakat. Selanjutnya adalah harta yang wajib dizakati. Yang pertama adalah hasil perdagangan. Setiap harta hasil berniaga atau berdagang wajib dizakatkan, meliputi barang dagangan, ditambah uang kontan dan piutang yang masih mungkin kembali. Yang kedua, hasil pertanian dan buah-buahan. Yang ketiga, hasil ternak. Yang keempat, rikas atau barang temuan. Yang kelima, hasil profesi. Yang keenam, investasi. Yang ketujuh, tabungan. Dan yang terakhir adalah emas dan perak. Yang selanjutnya adalah infak. Infak berasal dari kata anfaqo yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Hal ini terdapat dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ilat tahlukati wa ahsinu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya adalah infakkanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Yang selanjutnya adalah sedekah. Sedekah atau sedekah adalah mengamalkan atau menginfakkan harta di jalan Allah. Namun kegiatan ini bukan hanya semata-mata menginfakkan harta di jalan Allah atau menyisihkan sebagian uang pada fakir miskin, tetapi sedekah juga mencakup segala macam zikir seperti tasbih, tahmid, dan tahlil, dan segala macam perbuatan baik lainnya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 114,
yang artinya adalah tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisikan mereka, kecuali bisik-bisikan orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat kebaikan, atau mendamaikan di antara manusia. Dan siapa yang berbuat demikian dengan maksud mencari keridhaan Allah, tentulah kami akan memberi kepadanya pahala yang amat besar. Macam-macam sedekah di sini disebutkan ada 3 macam, yaitu yang pertama, sedekah materi atau harta. Yang kedua adalah memberikan nafkah kepada keluarga. Dan yang ketiga adalah tasbih, tahlil, dan juga tahmid. Kemudian ada keutamaan dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan sedekah antara lain, yang pertama, orang yang bersedekah dengan ikhlas akan mendapatkan perlindungan dan naungan arsy di hari kiamat kelak. Kemudian yang kedua adalah sebagai obat bagi berbagai macam penyakit, baik penyakit jasmani maupun rohani. Kemudian yang ketiga adalah Allah akan melipat gandakan pahala yang bersedekah. Yang keempat, sedekah merupakan indikasi kebenaran iman seseorang. Dan yang kelima adalah sebagai penghapus kesalahan atau dosa. Yang terakhir adalah wakaf. Ditinjau dari segi bahasa, wakaf berarti menahan, sedangkan menurut istilah syara, ialah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan Islam. Menahan suatu benda yang kekal zatnya artinya tidak dijual dan tidak diberikan serta tidak pula diwariskan, tetapi hanya disedekahkan untuk diambil manfaatnya saja. Hukum ibadah wakaf ialah sunnah. Sesuai dengan dalil wakaf untuk kepentingan umat, wakaf termasuk perbuatan yang terpuji serta sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Ali Imran dalam surat ke-92 yang maknanya, kamu sekali-kali sampai pada kebajikan harta sempurna sebelum menafkahkan sebagian dari harta yang dicintai, kemudian apa saja yang akan kamu nafkahkan, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Selanjutnya adalah syarat harta yang diwakafkan. Yang pertama adalah diwakafkan untuk selama-lamanya, tidak terbatas waktu tertentu atau disebut takbid. Yang kedua adalah tunai tanpa menggantungkan. Dan yang ketiga adalah jelas mauquf alaihnya, atau orang yang diberi wakaf dan bisa dimiliki barang yang diwakafkan atau mauquf. Kemudian rukun wakaf. Rukun wakaf ada 4. Yang pertama adalah orang yang berwakaf atau wakif. Kemudian yang kedua adalah sesuatu atau harta yang diwakafkan atau mauquf. Kemudian yang ketiga adalah tempat berwakaf atau yang berhak menerima hasil wakaf itu. Dan yang keempat adalah yang terakhir adalah ada harta yang diwakafkan. Wakaf meskipun tergolong pemberian sunnah, namun tidak bisa dikatakan sebagai sedekah biasa, sebab harta yang diserahkan haruslah harta yang tidak habis dipakai, tapi bermanfaat secara terus-menerus, dan tidak boleh pula dimiliki secara perseorangan sebagai milik pribadi. Misalnya, sebidang tanah, yang kedua pepohonan untuk diambil manfaat atau hasilnya, kemudian bangunan masjid, madrasah, atau jembatan. Dalam Islam, pemberian semacam ini termasuk sedekah jariyah atau amal jariyah, yaitu sedekah yang pahalanya akan terus-menerus mengalir kepada orang yang bersedekah, bahkan setelah meninggal sekalipun, selama harta yang diwakafkan itu tetap bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang telah kita pelajari bersama-sama dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.